Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi wabarakatuh. syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seluruh keluarga pengajian Al-Fitrah di mana berada yang kami hormati, semoga hidupnya selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, diselamatkan di dunia, diselamatkan di akhirat, selalu mendapat rahmat rahim Allah, selalu mendapat syafaat Rasulullah, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Al-Fatihah. Malam ini kita ingin menyampaikan, kita jadi orang jangan sekali-kali sombong. Kuncinya di situ. Ini temanya adalah menghormati tentang perjalanan pejuang-pejuang Islam mulai Rasul sampai guru-guru mursyid kita. Intinya, kita jangan sampai merendahkan satu sama lain, ilmunya para wali satu sama lain, dan ilmuwan-ilmuwan yang lain, semuanya itu tidak boleh direndahkan. Sebab kehidupan kita di muka bumi ini diberi ilmu yang berbeda, kapasitas yang tidak sama, dan ilmu teknik-teknik yang tidak sama. Itu sebenarnya adalah demi keseragaman, kelengkapan kehidupan kita di muka bumi. Tapi apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita, jauh di sana juga, semuanya banyak yang menghina orang-orang pendahulu. Kadang-kadang yang tidak cocok dengan akhlaknya terus diucap wali setan, ajaran setan, ajaran sesat. Padahal semua itu kalau nanti diukur dengan kapasitas mikro, yang sesat itu orang-orang tersebut tapi tidak merasa. Jadi intinya, orang yang banyak komentar jelek terhadap orang lain itu sebenarnya diri sendiri yang jelek lah daripada orang tersebut. Intinya di situ. Maka teman-teman kita semua, aku berpesan, jangan sampai ada sifat-sifat seperti itu pada roh dan jiwa kita. Sebab kita tidak layak. Kita itu kalau diukur kapasitasnya itu sangat kecil. Jadi tidak usah ngomong yang aneh-aneh. Ini masih pesan dari Eyang Syekh Siti Jenar. Sejak dulu yang dianggap wali yang sesat, tapi aku yakin tidak ada orang Islam yang mampu menjabarkan kisah-kisah ilmu Syekh Siti Jenar dengan detail dan real. Tapi dulu semua orang mengatakan Eyang Siti Jenar adalah orang sesat. Tapi ternyata ilmu yang disampaikan kepada kita ini ibaratnya beleduke wae awake dhewe sudah tidak mampu. Apalagi ilmunya dia yang sedalam lautan, kita tidak akan mampu. Tapi banyak orang yang Syekh Siti Jenar adalah aliran sesat. Itulah orang-orang yang tidak pas sebenarnya. Justru orang-orang yang dihina itu malah orang yang kapasitasnya sangat tinggi. Cuma dia otaknya yang tidak nyambung, tapi malah menyesatkan orang-orang lain. Ini kalau diukur dengan kapasitas derajatnya saja.
Orang biasa itu hanya mempunyai cahaya 17. Terus guru mursyid itu mempunyai cahaya 99. Apa pantas kita menghina guru-guru mursyid yang sudah ada di alam sana? Malah itu setan. Sebenarnya yang setan itu malah dia, bukan guru mursyid. Itu mustahil orang mati bisa mengajar orang hidup. Yang mustahil juga dia sendiri. Sebab dia tidak mampu mencapai ilmu tingkatan itu, malah menyesatkan orang. Itu namanya orang syirik. Tapi dia malah tidak tahu. Terus orang biasa mengatakan itu adalah wali yang banyak puasa, bertahun-tahun dia tidak sholat. Emangnya sholatnya awake dhewe iki payu didol ning akhirat. Sholatnya para wali luwah dengan sholatnya orang yang mempunyai mikro 17 jauh berbeda. Maka intinya tidak boleh menyesatkan atau mengatakan jelek orang lain. Wali itu mempunyai cahaya 343 mikro. Ilmunya sangat jauh dibanding kita. Kita hanya mempunyai kapasitas 17. Wali-wali luwah itu sudah mencapai ratusan lebih. Kapasitasnya jauh berbeda. Terus malah kita menganggap wali luwah tidak sholat. Sholatnya kita itu tidak laku dijual di alam sana. Kita harus menggunakan roh dan jiwa, akhlak dan suci. Itu sebatas syariat sholat. Sholat aslinya ya bagaimana itu Rasulullah yang tahu. Yang bisa menerima itu adalah tahu dan benarnya itu Rasulullah dengan Allah. Kita jangan sombong sholatnya laku dijual di sana. Intinya di situ. Itu baru sekelas syariat. Sholatnya para wali beda lagi. Yang diajarkan Rasulullah juga benar, itu benar. Tapi dijalankan yang sebaik-baiknya, tidak boleh untuk sombong. Intinya di situ. Maka kita tidak usah menjadi orang Islam itu besar kepala. Hayati dengan sebaik-baiknya, hayati dengan sesuai kemampuan kita. Tidak usah mengganggu satu sama lain. Tidak usah menjatuhkan satu sama lain, menjelekkan satu sama lain. Malah diri kita nanti menjadi jelek, intinya di situ. Padahal kita, Islam itu adalah agama yang sangat santun, sangat ramah, sangat amanah. Itu yang dibawa oleh Rasul Muhammad. Kenapa sekarang malah untuk bentuk-bentuk seperti itu? Itu namanya tidak akhlak dengan Al-Quran, juga tidak akhlak dengan Rasul. Wong ajarannya tidak seperti itu kok dibuat seperti itu. Maka kita harus hati-hati. Al-Quran itu saja dihayati. Ada makna-makna yang sejauh itu harus dipelajari, digali, dicari sampai di mana arah dan tujuan Al-Quran. Jangan sebatas dibaca dan ditafsiri. Jangan dibuat dangkal ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran itu adalah sepenuh alam, dikisahkan di dalam Al-Quran. Jangan dilihat sebelah mata. Itu adalah kitab suci yang sangat jauh, kitab suci yang sangat tinggi. Kitab-kitab dari Allah, dari beberapa kitab, semuanya itu adalah bernilai tinggi. Jangan dihina satu sama lain. Orang yang menghina dalam bentuk itu adalah sebenarnya dia itu orang yang otaknya tidak mampu, tapi sifat syiriknya selalu tertanam. Maka di atas tadi, kalau ingin menjabarkan Al-Quran dengan cara yang benar, 7 perangkap iblis harus dihapus. Itu intinya. Maka di dalam ajaran keluarga kecil ini, tidak usah kecil hati. Biarpun bentuknya kecil, tapi apa yang dikisahkan, apa yang diajarkan, semoga mendapat ridho Allah. Sebab apa? Kita menggunakan dasar-dasar yang kuat. Kita mempunyai guru-guru yang kuat. Sebab emang gurunya kita dengan gurunya orang banyak sangat beda. Itu haknya masing-masing, tidak usah mengganggu, tidak usah kita istilahnya mencaci maki. Kita punya dasar yang kuat, dia juga banyak rumus yang kuat.
Intinya, benar dan salahnya akan dipertemukan di alam akhirat sana. Allah yang akan menentukan. Dunia adalah kebebasan. Segala perbedaan nanti Allah yang menentukan. Jadi kita intinya sama-sama menunggu kebenaran yang ditentukan oleh Allah. Jadi tidak usah kita mempunyai orang yang sifat sombong dan seterusnya. Jalankan Islam sebagai amanah akhlakul karimah sesuai tuntunan Rasul dan kisah-kisah Al-Quran yang dikisahkan oleh Rasul Muhammad. Itu adalah wahyu sebagai pegangan bagi kita semua. Saya kira cukup sekian, semoga menjadi pemahaman dan bermanfaat bagi teman-teman kita di dalam pengkajian yang sangat kecil ini. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.